Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasina Fitria dengan NIM 11920600107 dari kelas 5C Pendidikan Biologi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai struktur dan fungsi lipid pada mata kuliah biokimia dengan dosen pengampu Ibu Sri Hartati MPD dan Ibu Eva Fauzia MSI. Apa itu lipid? Lipid adalah segolongan senyawa yang relatif tak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut non-polar, seperti eter, alkohol, dan benzen. Struktur kimia lipid. Lipid adalah ester gliserida dengan jumlah atom lebih dari 10 yang terbentuk dari reaksi esterifikasi antara asam lemak dan gliserol. Selain itu, ester gliserida membentuk lemak dan minyak. Struktur asam lemak dan gliserol pada senyawa lipid sebagai berikut. Terlihat pada gambar di bawah ini. Adapun fungsi lipid yaitu yang pertama sebagai sumber energi, pelindung organ tubuh, pembentukan sel, sumber asam lemak esensial, isolator panas, pelarut beberapa vitamin seperti vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K, dan juga ciri kelamin sekunder. Sifat yang dimiliki lipid diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu hidrolisis dari lipid akan menghasilkan asam lemak yang berperan pada metabolisme tumbuhan dan hewan. Lipid tidak larut dalam air, tetapi dapat larut dalam pelarut organik seperti benzena, eter, aseton, klorofrom, dan karbon tetraklorida. Lipid mengandung unsur-unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Beberapa jenis lipid juga memiliki kandungan nitrogen dan fosfor. Lipid tidak mempunyai satuan yang berulang, tidak seperti karbohidrat dan protein. Menurut Bloor, lipid dibagi menjadi 3 golongan, yaitu lipid sederhana, lipid gabungan, dan derivat lipid. Lipid sederhana yaitu ester asam lemak dengan berbagai alkohol, contohnya gliserida dan lilin, Lexes. Lipid gabungan adalah ester asam lemak yang mempunyai gugus tambahan, contohnya fosfolipid dan cerebrosida. Sedangkan derivat lipid yaitu senyawa yang dihasilkan oleh hidrolisis lipid, contohnya asam lemak, gliserol, dan sterol. Selain itu, lipid juga dapat diklasifikasikan menjadi trigliserida, kolesterol, lipid plasma, dan juga asam lemak. Trigliserida merupakan jenis lemak yang dapat ditemukan dalam darah dan merupakan hasil uraian tubuh pada makanan yang mengandung lemak, dan kolesterol yang telah dikonsumsi dan masuk ke tubuh serta dibentuk di hati. 99% lemak terdiri dari trigliserida. Adapun fungsinya yaitu sebagai sumber energi. Setelah mengalami proses dalam tubuh, trigliserida akan diserap di usus dan masuk ke dalam plasma darah yang kemudian akan disalurkan ke seluruh jaringan tubuh dalam bentuk klomikron dan VLDL. Trigliserida dibentuk oleh hati dengan bantuan insulin dari dalam tubuh. Selanjutnya yaitu kolesterol. Kolesterol adalah metabolit yang mengandung lemak sterol yang ditemukan pada membran sel dan disirkulasikan dalam plasma darah. Kolesterol merupakan sejenis lipid yang merupakan molekul lemak atau yang menyerupainya. Kolesterol merupakan jenis khusus lipid yang disebut steroid. Kadar kolesterol terbagi menjadi 2 bagian, yaitu kolesterol high density lipoprotein yang disebut dengan kolesterol baik karena mempunyai kemampuan untuk membersihkan pembuluh darah arteri. HDL normalnya yaitu 40 mg per desiliter. Yang kedua yaitu kolesterol low density lipoprotein yang disebut dengan kolesterol jahat karena membuat endapan dan menyumbat pembuluh darah arteri. LDL normal kurang dari 150 mg per desiliter. Selanjutnya yaitu lipid plasma. Lemak tidak larut dalam plasma darah. Agar lemak dapat diangkut ke dalam peredaran darah, lemak tersebut harus dibuat larut dengan cara mengikat pada protein yang larut dalam air. Ikatan antara lemak dengan protein ini disebut lipoprotein. Lipoprotein bertugas mengangkut lemak dari tempat pembentukannya menuju tempat penggunaannya. Adapun jenis lipoprotein yaitu kilomikron, intermediate density lipoprotein, very low density lipoprotein,
low density lipoprotein, dan high density lipoprotein. Kilomikron membawa trigliserida dari usus ke hati, otot rangka, dan jaringan adiposa. Sedangkan IDL kebanyakan tidak terdeteksi di dalam darah. Very low density lipoprotein yang diproduksi oleh hati dan dilepaskan melalui aliran darah menuju jaringan adiposa. HDL membawa kolesterol dari hati ke sel-sel tubuh. LDL mengumpulkan kolesterol dari jaringan tubuh dan membawanya kembali ke hati. Yang terakhir yaitu asam lemak. Asam lemak yaitu senyawa alifatik dengan gugus karboksil. Bersama-sama dengan gliserol, asam lemak sebagai penyusun utama minyak nabati dan juga bahan baku untuk semua lipid pada makhluk hidup. Selain itu, asam lemak yaitu asam alkanoat atau asam karboksilat dengan rumus kimia RCOOH atau RCO2H. Contoh sederhananya yaitu HCOOH atau asam format. Asam lemak dibedakan menjadi asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Asam lemak jenuh hanya memiliki ikatan tunggal di sela atom-atom karbon penyusunnya. Sementara asam lemak tak jenuh memiliki sangat sedikit satu ikatan ganda di sela atom-atom karbon penyusunnya. Asam lemak jenuh bersifat semakin stabil daripada asam lemak tak jenuh. Ikatan ganda pada asam lemak tak jenuh gampang bereaksi dengan oksigen. Karena itu dikenal istilah bilangan oksidasi untuk asam lemak. Keberadaan ikatan ganda pada asam lemak tak jenuh menjadikannya memiliki dua bentuk, yaitu cis dan trans. Semua asam lemak nabati alami hanya memiliki wujud cis, sedangkan asam lemak trans hanya dihasilkan oleh sisa metabolisme binatang atau dihasilkan secara sintetis. Dampak polarisasi atom H, asam lemak cis memiliki rantai yang melengkung. Pada asam lemak trans, atom H-nya berseberangan tak mengalami efek polarisasi yang kuat, dan rantainya tetap relatif lurus. Sekian dari saya. Terima kasih dan mohon maaf bila terdapat kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.